Baik, Ustazah mulai ya. Ya, Us. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diulangi lagi ya. Sepertinya kurang semangat ya. Nanti kalau yang menjawab salam dari Ustazah doakan semoga besok bisa lulus dari SD dengan nilai yang memuaskan. Amin. SMP yang diinginkan dan diberi kesehatan. Oke, Ustazah ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, ada yang sudah kenal dengan Ustazah? Belum. Belum, ada yang belum, ada yang sudah. Oke, Ustazah boleh berkenalan? Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, Ustazah adalah Ustazah Diah Fitriani Ana Fatikah. Nah, berhubung di sekolahan ada 2 Ustazah Diah, maka Ustazah dipanggil dengan Ustazah Tika. Nah, jadi Ustazah adalah Ustika. Nah, Ustika adalah wali kelas 5 Torik ya pada kesempatan ini. Baik, alhamdulillah Ustazah diberikan kesempatan untuk mempelajari materi SKI ya, Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6. Baik, sebelum dimulai marilah kita berdoa terlebih dahulu. Jika berdoa. Berdoa di Alhamdulillah, semoga dengan berdoa pembelajaran hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam kelas 6 ya. Sebelum Ustazah mulai, minggu kemarin
sudah melihat video, melihat tayangan video pembelajaran SKI? Oke, Wali Songo. Ya, kemarin kita belajar mengenai pengertian Wali Songo. Kemudian nama-nama Wali Songo. Yuk, masih ingat atau tidak nama-nama Wali Songo? Yang pertama, siapa? Sunan Gresik, Sunan Ampel, Ya. Terus? Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Kudus, Gunung Jati, Sunan Muria. Oke, ya ada 9 Sunan ya. Ya, ada 9 Wali Songo. Baik. Kemudian pada kesempatan ini ya, pada pertemuan kedua, kita akan mempelajari tokoh Sunan Maulana Malik Ibrahim Atau Sunan Gresik. ya. Oke. Bentar. Oke, sudah terlihat atau belum? Udah belum lagi screen sharing. Nah, Oke. Nah, ini udah. Oke, sudah terlihat ya? Wih, video. Oke, nah pada kesempatan ini kita akan mempelajari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ya, ada 2. Yang pertama mempelajari biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kemudian yang kedua adalah bagaimana peran dari Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Ya, oke, kita lanjutkan. Yang pertama, mengenai biografi terlebih dahulu. Nah, sebelum lanjut materi, Ustazah tanya terlebih dahulu. Di sini ada 4 gambar Sunan. Ya, coba siapa yang bisa menjawab? Nomor 1 adalah Sunan siapa? Yo. Yang pertama, nomor 1. Sunan siapa? Sunan Ampel. Sunan Ampel. Sunan Oke, Ampel ya. yang nomor Betul. 1. Oke, nomor 1 benar. Sunan Ampel. Kemudian nomor 2 Sunan siapa? Sunan Giri. Iya, betul. Yang kedua adalah Sunan Giri. Ya, yang ketiga Sunan Maulana Malik Ibrahim. oke, Sunan Maulana Malik Gresik. Ibrahim. Kemudian nomor Sunan 4. Kalijaga, Oke, betul. Iya, Mas Rehan. Atau Raden Syahid. Ya, betul. Yang keempat adalah Sunan Kalijaga. Oke. Yang akan kita pelajari hari ini adalah nomor 3. Sunan Maulana Malik Ibrahim. Oke. Nah, mengenai biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ya. Sunan Maulana Malik Ibrahim itu biasa disebut juga dengan Sunan siapa? Gresik, Sunan Gresik. Iya, betul. Nah, berasal dari mana Sunan Gresik itu? Dari Turki, Berasal dari Kasan, Turki. Persia. Ya. Kemudian beliau itu juga dikenal dengan nama siapa selain Sunan Gresik? Ibrahim. Biasa Kakek dikenal Bantal. dengan nama Kakek Bantal. ya, biasa dikenal dengan nama kakek Bantal. Nah, kemudian dilanjutkan silsilahnya ya. Silsilah keturunannya itu tersambung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui siapa? Melalui Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya pada tahun 1371 Masehi
Sunan Maulana Malik Ibrahim itu datang ke Pulau Jawa, ya. Mengapa datang ke Pulau Jawa? Untuk menyebarkan agama Islam, ya. Dengan cara apa? Dengan cara sambil berdagang, ya. Dimulai di Desa Sembalo. Sembalo, Ya. Desa Sembalo, ya, di Kabupaten Gresik. Oke. Beliau itu dalam menyiarkan agama Islam mula-mula berdagang dengan cara menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang murah, ya. Dan jualannya itu ada di tempat terbuka dekat dengan pelabuhan, ya. Kemudian selang beberapa lama beliau mulai menyiarkan agama Islam di Istana Majapahit, ya. Pada masa itu yang memimpin yaitu Raja Brawijaya, ya. Oke. Kemudian mendatangi raja dan menyampaikan kebenaran Islam. Dan kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan kebenaran Islam, maka Sunan Maulana Malik Ibrahim itu diberikan sebidang tanah oleh Raja Majapahit, ya. Dan dikenal dengan Desa Gapura. Dan di tempat itulah beliau menyampaikan kebenaran Islam, ya. Kemudian beliau wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau pada tanggal 8 April 1419. Nah, ini adalah profil atau biografi dari Sunan Maulana Malik Ibrahim, ya. Sampai sini sudah paham? Sudah, ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, kita akan mempelajari peran dari Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam perkembangan Islam di Indonesia, ya. Nah, perannya itu ada 3 peran, ya. Yang pertama yaitu mengembangkan Islam di jalur perdagangan. Ya, seperti yang Ustazah sampaikan tadi, ya, di biografi Sunan Gresik, beliau itu berdagang di tempat terbuka di Desa Rumo dekat pelabuhan, ya. Kemudian cara menyebarkan agama Islam itu dengan cara berdagang, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang murah. Dan setelah beberapa waktu dakwahnya itu cukup berhasil di Desa Sembalo tadi, ya. Kemudian selang beberapa waktu beliau memulai lagi menyiarkan Islam ke kalangan Istana Majapahit, ya. Ke Istana Majapahit. Kemudian beliau itu mendatangi Raja Majapahit dan menyampaikan kebenaran agama Islam. Nah, Ustazah tanya, ada yang sudah mengerti atau belum? Apakah Raja Majapahit itu menerima ajakan Sunan Maulana Malik Ibrahim atau tidak? Tidak. Ayo. Tidak. Menerima atau tidak? Tidak. Ya, betul. Iya. Sang Raja Majapahit belum menerima ajakan dari Sunan Maulana Malik Ibrahim untuk masuk agama Islam. Namun Raja Majapahit itu memberikan penghargaan, yaitu berupa apa? Dengan memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Yang kemudian dikenal dengan desa apa tadi? Gapura. Ya, Desa Gapura. Nah, dan di tempat inilah Sunan Maulana Malik Ibrahim itu membuka pesantren dan menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat. Oke.
Oke, lanjut ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Nah, karena ketika Sunan Maulana Malik Ibrahim itu menyampaikan agama Islam dengan santun, dengan akhlak mulia, maka satu persatu pemeluk Islam itu terus bertambah dari hari ke hari, ya. Kemudian setelah merasa dakwahnya itu berhasil di Desa Sembalo dan di Desa Rumo, kemudian dakwah beliau berpindah ke keluarga kerajaan, ya. Dakwahnya pun menambah ke keluarga kerajaan, ya, yang pada saat itu dipimpin oleh raja siapa tadi? Raja Prabu Siliwangi, Us. Ayo, Raja Majapahit pada masa Sunan Maulana Malik Ibrahim. Tadi Ustazah sudah menyampaikan di awal. Sunan Kalijaga. Ayo, kan. Yang memimpin Majapahit pada masa Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah Raja siapa? Brawijaya. Siapa yang menjawab? Brawijaya 5, Us. Iya, Mas Raihan ya yang menjawab ya tadi ya. Oke, Ya, betul. Ya. Dulu itu dipimpin oleh Raja Brawijaya. Ya, betul. 5, Us. Ya. Kemudian kedatangannya di pusat kerajaan disambut baik, ya. Walaupun sang Raja Brawijaya itu belum bersedia untuk memeluk agama Islam. Ya, karena adanya hubungan baik dengan kerajaan dalam hubungan dagang, maka Maulana Malik Ibrahim diangkat menjadi apa? Syah Bandar di Gresik dan diperbolehkan menyampaikan agama Islam di daerah Gresik. Ya. Nah, karena dakwahnya itu berhasil, dakwah dari Sunan Gresik itu berhasil, kemudian Raja siapa tadi? Raja Brawijaya, ya, itu memberikan hadiah kepada Sunan Gresik. Apa tadi? Ya? Sebidang tanah. Iya, sebidang tanah. Iya, sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Ya. Ya, hubungan dari Sunan Maulana Malik Ibrahim dengan keluarga kerajaan menunjukkan sikap yang santun, ya, kemudian arif dan bijaksana, ya, yang kemudian mengantarkan Sunan Maulana Malik Ibrahim itu diangkat menjadi apa tadi? Penasihat raja serta menjadi dari para pangeran yang ada di kerajaan. Nah, seperti itu ya. Baik. Pada peran yang kedua, ada yang masih belum paham? Sudah ya? Mengenai peran Sunan Gresik yang kedua. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, ya, peran Sunan Maulana Malik Ibrahim yang ketiga adalah mendirikan masjid dan juga pesantren, ya. Pesantrennya namanya apa? Ya, nanti ya Ustazah jelaskan terlebih dahulu, oke? Nah, seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat Gresik itu semakin tertarik memeluk agama Islam. Karena apa? Karena sosok dari Sunan Maulana Malik Ibrahim itu dalam menyampaikan atau menyiarkan agama Islam itu dengan cara yang santun, dermawan, kemudian bijaksana, dan dengan akhlak yang mulia. Nah, kondisi ini mendorong dari Sunan Gresik untuk membangun masjidnya, membangun masjid pesucinan, ya, yang kini dikenal dengan nama Masjid Maulana Malik Ibrahim, ya, karena yang membuat adalah siapa? Sunan Maulana Malik Ibrahim, maka dikenal dengan Masjid
Maulana Malik Ibrahim. Nah, letaknya ada di Desa Leran, Kecamatan Mayar ya, di wilayah utara Gresik. Nah, masjid ini selain sebagai tempat ibadah, juga digunakan sebagai tempat pembinaan mubalek, santri, dan masyarakat. Bahkan tempat ini dijadikan lahirnya pesantren pertama di Nusantara. Ya, itu. Jadi pesantren pertama di Nusantara adalah pesantren Maulana Malik Ibrahim. Ya, pertama kali yang ada di Nusantara. Ya. Kemudian Maulana Malik Ibrahim ini tidak hanya mengajarkan agama saja, tapi mengajarkan apa lagi? Beliau juga mengajarkan pengetahuan, ya. Pengetahuan tentang apa? Tentang teknik irigasi persawahan. Kemudian ada juga tambak, ya, yang bertujuan untuk apa? Dengan adanya pengetahuan tentang teknik persawahan dan tambak. Tujuannya agar apa? Agar memajukan ekonomi masyarakat yang ada di ya, betul sekali, ya. Oke, ya. Kemudian sampai sini sudah paham ya? Peran yang ketiga. Ya. Oke, kemudian ini adalah Masjid Maulana Malik Ibrahim, ya, yang dibuat oleh Maulana Malik Ibrahim. Dan digunakan juga sebagai pesantren, ya, untuk menyiarkan agama Islam, agama Allah. Oke. Kita mau tanya. Ya. Pesantrennya masih ada nggak, Us? Ya, Us. Pesantrennya sampai sekarang kemungkinan masih ada ya di Gresik ya. Karena dirawat oleh masyarakat yang ada di Gresik. Karena itu sebagai apa? Sebagai peninggalan, ya. Sebagai peninggalan dari Sunan Maulana Malik Ibrahim, ya. Makamnya pun juga masih ada sampai sekarang. Oke, sudah paham ya? Sekarang kita lanjut ke sikap positif yang dapat kita teladani dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ya. Yang pertama, coba dibaca Mas Raihan. Yang pertama apa? Terus, bentar. Melakukan dakwah secara bertahap. Ya, positif yang dapat diambil dari Sunan Gresik. Yang pertama adalah melakukan dakwah secara bertahap atau tadriji. Yo, ada yang bisa menjelaskan mengapa dakwah beliau itu secara bertahap? Lah kalau langsung nanti ketahuan orang-orang kayak Nabi Muhammad itu, Us. Oke, ya. Yang Ustazah sampaikan tadi ya, awalnya ya betul sekali Mas Rehan. Awalnya tadi mula-mula datang ke Pulau Jawa dengan cara apa tadi? Dengan cara berdagang, ya, berdagang. Kemudian setelah dagangannya itu berhasil dalam menyampaikan Islam, kemudian dilanjutkan ke dakwah Islam ke kerajaan Majapahit, ya. Setelah itu bertahap lagi, setelah berhasil di istana kerajaan Majapahit, kemudian lanjut ke membangun masjid dan juga pesantren, ya, agar masyarakat luas bisa memeluk agama Islam. Nah, seperti itu dakwah yang dilakukan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim, ya, secara bertahapnya. Oke, atau dinamakan dengan tradisi, ya. Oke, kemudian yang kedua, coba dibaca. Maaf, coba dibaca Mbak Tasya. Gigih dan tangguh dalam berdakwah. Oke, gigih dan tangguh dalam berdakwah, ya. Kenapa bisa gigih dan tangguh dalam berdakwah? Karena
dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim itu terbukti dari perjalanan jauhnya, ya. Beliau itu tadi lahir di mana? Sunan Gresik Persia, tadi Turki. lahir di mana? Persia, Us. Iya, lahir di Persia. Nah, kemudian beliau merantau dari Persia ke tanah Jawa. Itu jauh atau tidak? Jauh. Jauh ya. Meskipun jauh, namun Sunan Maulana Malik Ibrahim itu gigih dan tangguh dalam berdakwah ya, melalui jalur laut ya, yang sangat melelahkan. Jadi dari mana baginya. merantaunya? Gimana? Dari Persia. Dari Persia ke Persia. tanah Jawa. Ya, karena tadi Sunan Gresik itu lahirnya di Kasan Persia ya, kemudian beliau menuju ke tanah Jawa melalui jalur laut yang pastinya sangat melelahkan ya, karena sudah beda negara. Oke. Itu jalan kaki, Us. Ke tanah Jawa. Us, nggak mau beda negara, Us. Beda benua, Us. Iya, iya, Benua. betul. Ya, kemudian sudah paham ya sikap positifnya gigih dan tangguh dalam berdakwah. Kemudian dilanjutkan yang ketiga, coba Mas siapa ya? Mas Wisnu. Santun dan berdakwah dalam Coba dibaca nomor 3. Sikap positif yang ketiga. Santun dan dermawan dalam berdakwah. Oke ya, yang ketiga yang dapat kita ambil sikap positifnya adalah santun dan dermawan dalam berdakwah. Nah, sikap ini ditunjukkan ketika Sunan Maulana Malik Ibrahim itu dalam berdagang dengan menggelar pasar murah ya, dan selalu berbagi kepada fakir miskin ya. Dan kekayaan dari Sunan Maulana Malik Ibrahim itu diperuntukkan untuk berdakwah di jalan Allah. Dengan cara apa tadi? Berdakwah dengan berdagang dengan harga yang murah. Iya, betul. Nah, itu ya sikap yang dapat kita teladani ya. Oke, kemudian yang keempat. Enggak. Terakhir. Coba Mbak Tabina. Mbak Tabina mana ya? toleran Toleran dan selalu Menjalin hubungan baik antar sesama. Oke, ya sikap positif yang keempat adalah toleran dan selalu menjalin hubungan baik antar sesama. Nah, hubungan baik itu ditunjukkan pada masyarakat luas dan para penguasa kerajaan yang menjadikannya sosok guru yang dibanggakan ya, dan mengantarkan Sunan Maulana Malik Ibrahim tadi diangkat menjadi apa? Penasihat kerajaan. Penasehat raja ya pada masa kerajaan Majapahit ya, dan sangat dibanggakan oleh masyarakat luas khususnya di Gresik ya. Oke, karena beliau itu dalam menyebarkan atau mendakwahkan Islam itu dengan cara yang baik ya, menjalin hubungan baik dari masyarakat maupun dari penguasa kerajaan Majapahit ya, itu. Oke. Baik, sampai sini sudah paham terkait biografi dan juga peran dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Paham, Us. Sudah ya? Mungkin ada yang ditanyakan? Enggak ada, Us. Jika tidak ada yang ditanyakan, ada tugas ya dari Ustazah ya. Ya. Oke. Nah, sebelum melanjutkan ke tugas, ini adalah makam dari Sunan Maulana Malik Ibrahim ya, yang ada di Gresik. Dan sampai sekarang masih ada ya.
sebagai peninggalan. Dan biasanya Itu kayaknya makamnya ada 3 ya, Us. para masyarakat luas itu ziarah ke makam Sunan Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik. Gresik itu mana ya? Ada berapa, Us? Us, itu kan makamnya ada 3. Timur. Ya, Gresik itu dari mana? Gresik itu daerah mana? Jawa Timur. Jawa Oke, Timur. Gresik itu Jawa Timur ya. Oke. Us, kok itu makamnya ada 3 ya, Us? Apa? Makamnya ada 3, Us. 3 itu cuma 1. Namun ditaruh beberapa bunga ya. Oke. Tapi satu ini manjang gitu nggak, Us? Iya, iya. Oke, udah ya. Nah, sekarang ini tugasnya. Boleh dicatat terlebih dahulu tugasnya ya. Berapa Kelihatan kata? atau tidak? Kelihatan, Us? Kelihatan. Oke. Tugasnya ada 5 ya. Nanti kelas 6 Al-Khawarizmi dan juga kelas 6 Al-Biruni tugasnya dikumpulkan kepada Ustazah Tika ya. Nomornya, Us. Terakhir ngumpulinnya kapan, Us? Ya, terakhir mengumpulkan besok ya. Hari Sabtu ya. Oke. Bisa dicatat terlebih dahulu untuk tugasnya. Kelihatan atau tidak? Kelihatan. Oke, ya. Ya. Oke, misalkan tugasnya hari ini bisa. Bisa, Us. Terakhir hari ini nanti jam 8 malam. Bisa ya? Insya Allah ya. Ya, terima kasih. Ya, jadi tugasnya dikumpulkan hari ini ya. Paling lambat nanti jam 8 malam. Jangan lupa tugasnya dikirimkan ke Ustazah Tika ya. Kirim habis Kalau ngerjain bisa nggak, Us? belum punya nomornya Off bisa kamera, minta ke Us. Ustazah Nisrina ataupun Pak Taufik ya. Terus kalau misalnya ngirim habis ngerjain bisa nggak, Us? Us, tugasnya di-share atau ditulis, Us? Ditulis ya Mas ya. Tugasnya ditulis dulu yang Ustazah slide-kan. Tugasnya cuma 5 ya. Kalau soalnya boleh, Us. Gimana Mas? Soalnya langsung jawaban. Ya boleh. 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 Ya boleh. Nomor 1 menyebutkan nama-namanya Sunan, Pak, Us. Gimana Mas? Suaranya kurang keras. Ustazah tidak mendengar. Satu itu Us. Apa itu nama Sunan? Us. Satu-satu ya. Yang bertanya satu-satu. Us bilang satu itu disuruh tulis nama-namanya Sunannya, Us. Semuanya kan disebut Wali Songo. Tokoh penyebar Islam yang disebut Wali Songo berarti semua disebutkan ya. Ya. Oke, sudah selesai. Yang mencatat soalnya? Belum. Oh, belum. Sudah. Oke, Ustazah tunggu ya. Us. Ya. Minum. Ya, boleh.
Menyebarkan. Baik, Sudah, Us. sudah selesai ya? Sudah, Us. Oke. Us. Belum. Ya. Us, izin ke kamar mandi. 2 menit lagi ya. Baik, sudah ya? Ya, Us. Baik. Ustazah tutup ya. Bentar, Us, sedikit lagi. Oh iya, Bentar. oke. Peran dalam berdoa. Sudah, terus. Ya. Udah, Os. Sudah semua ya? Belum. Ya. Lagi. Oke. Sudah semua ya? Sudah. Sudah. Oke, Ustazah tutup ya slide-nya ya. Nah. Oke, nah itu tadi adalah tugas SKI hari ini ya. Baik, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf ya jika dalam menyampaikan materi hari ini masih terdapat kekurangan ya. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama ya. Istiqomah. Kip, jaluk aneh Kip. Oke, Kip, jaluk yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, oke. Istiqomah dulu ya. Oke, kita berdoa. Istiqomah. Kita tutup ya. Tapi berdoa terlebih dahulu, oke? Jika berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah kalau marubana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salatu ala Allahi la wa la quwwata illa billah. Inna ila rabbina lamunqalibun. Baik. Sekarang sudah hafal ya dengan Ustazah ya. Tadi siapa nama Ustazah? Tiga. Baik. Mungkin cukup sekian ya untuk pembelajaran SKI pada hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa tugasnya kan ke Ustazah paling lambat hari ini jam 8 malam. Baik, Ustazah akhiri. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.